Selamat pagi anak-anak. Kalau minggu kemarin kalian sudah latihan mengerjakan, yaitu ada 3 soal isi. Salah satunya yang tampak di layar saat ini. Di sana soal yang pertama itu ada gambar. Kemudian pada gambar itu pada gambar 4 persegi panjang pada gambar di samping kanan, Anda diminta untuk menentukan torsi daripada gaya F1 gaya daripada F2, gaya daripada F3, gaya daripada F4, dan gaya daripada F5 manakala porosnya melalui titik O poros melalui titik O. Nah, dengan poros ataupun sumbu di titik O kalian diminta untuk menentukan berapa torsi yang dilakukan oleh gaya F1. Nah, dari data yang ada pada gambar ini titik ini saya sudah ada namanya A. Kemudian ini saya namakan dengan B. Misalnya saya namakan dengan B. Kemudian saya namakan dengan C. Ini saya namakan dengan D misalnya. Jadi saya namakan dengan E misalnya aja. Jadi titik ini dan seterusnya. Kemudian dari data yang ada pada soal, kalian diminta yaitu untuk menghitung manakala porosnya itu O itu torsi yang dilakukan oleh gaya F1. Nah, tentu torsi itu lengan dikalikan dengan gayanya F1. F1-nya ini Kemudian porosnya di O. Berarti lengannya manakala gaya F1 lengan adalah ini OA. OA besarnya ada 4. 4-nya 4 meter. Sehingga kalau dimasukkan lengannya tadi adalah 4 meter kalikan dengan F1, di mana F1-nya di soal tidak diketahui. Nah, ini jawabannya ini. Torsi yang dilakukan oleh gaya F1 4 kalikan dengan F1. Kemudian torsi yang dilakukan oleh gaya F2 tentunya adalah lengan dikalikan dengan F2. Nah, lengannya manakala adalah ini panjang daripada ON. Panjang daripada ON. Kemudian gayanya adalah F2 kalikan dengan F2. Nah, sekarang kita mencari yaitu berapa ON-nya itu Jadi O sampai N ini berapa lengan itu berapa ini. Nah, untuk mencarinya. Nah, kita mencari lengan ON itu tidak mudah Jadi di situ Anda memperhatikan yaitu segitiga segitiga OCN OC ini garis ini. Nah, ini O, kemudian ini C, kemudian ini N. Yang sama-sama adalah ini garis ON. Nah, kita mencari OCNN. Dan di sini adalah alfa. Alfa. Pada ketika OCN siku-siku di N. Siku-siku di N. Sehingga nanti sin daripada ini saya namakan dengan alfa sin alfa sama dengan ON dibagi dengan miringnya adalah OC, miringnya dengan OC. Nah, OC sudah yaitu ada angka 3, sehingga di sini besarnya daripada ON itu sama dengan OC. OC adalah 3 yaitu 3
kalikan dengan sin alfa. Sekarang problem lagi, sin alfanya berapa, gitu ya. Sin alfa berapa itu menjadi masalah lagi. Nah, menjadi masalah lagi. Nah, kita tinjau yaitu segitiga ini B C D ya. Maksudnya yang sama tadi alfa yang ada di sini sama dengan alfa yang dalam sudut berseberangan kan sama ini. Ya, dalam sudut berseberangan itu sama. Ya. Jadi kalau ini sin 45 sebenarnya juga besarnya akan sama. Nah, kita tinjau yaitu segitiga B C D, siku-siku di B ya. Nah, sin alfa ini yang saya namakan dengan sin alfa ya. Nah, sin alfa sama dengan ya, yaitu BC dibanding dengan miringnya yaitu DC. Nah, BC nya itu jelas ada angka 4, kemudian miringnya berapa, yaitu 3 kuadrat ya, 3 kuadrat plus 4 kuadrat, sehingga di sini ya ada angka 9 dibanding dengan 52 ya. Kita ulangi, 9/52 4/52 sorry, 4/52 itu sin alfanya ya. Kalau sama-sama dibagi dengan 4 ya 1/13 ya. Ya. Berapa? 1/13. 1/13. Nah, sin alfanya ini 1/13. Nah, sehingga nanti untuk menghitung berapa tadi besarnya sin alfa, 3 kalikan sin alfa masukkan sini tadi, sehingga sin alfa sama dengan 3 ON nya tadi sorry ya, sini aja ON sama dengan 3 kalikan dengan sin alfa, berarti 3 kalikan dengan 1/13 ataupun berapa tadi, 4/52 ya, 4 ataupun 1/13, sehingga sini ya 3/13. Ini besarnya sin alfa, sehingga untuk menghitung berapa lengannya F2 tadi ya, torsi yang dilakukan oleh F2 ya, lengannya adalah ON nya berapa tadi, yaitu 3/13 kalikan dengan F2. Nah, bisa diperkecil lagi berapa itu, 3/13 ya. Ini. Itu yang torsi lega-lega ya. Kemudian berikutnya untuk menghitung berapa besarnya torsi yang dilakukan oleh gaya F3 kemudian F4 F5. Nah, torsi yang dilakukan gaya F4 itu berhubung F3 tadi segaris berarti tidak punya lengannya 0.
Kemudian torsi yang dilakukan gaya F4 yang ke atas ya, ini juga segaris, berarti ya tidak punya lengan ya. Kemudian torsi yang dilakukan gaya F5 juga segaris ya. Dengan demikian ya torsi untuk F3 ya sama dengan lengan dikalikan dengan 0 ya, sama dengan 0 F3 tadi ya. F3 kemudian torsi yang ada pada F4 ya lengan dikalikan dengan F4, lengannya 0 kalikan dengan M4, sehingga yang kemudian torsi yang dilakukan oleh F5 ya lengan dikalikan dengan F5, karena lengannya 0 ya sehingga ya 0. Sehingga sini yang dijawab, yang untuk jawabannya adalah yang F, torsi yang dilakukan oleh F1 dan F2. Yang dilakukan F1 yaitu L1 kalikan dengan F1. Kemudian yang dilakukan oleh F4, F2 yaitu lengan kalikan F2. Itu sudah dihitung di sini, yaitu besarnya yang dilakukan gaya F2 ya, yaitu berapa tadi? 3/13 ya, 3/13 kalikan dengan F2 ini untuk menghitung berapa torsi yang dilakukan oleh gaya F1, F2, F3, F4, F5. Nah di soal ini kita tidak diminta untuk menghitung jumlahnya ya, tidak diminta untuk menghitung jumlahnya ini. Nah nanti untuk soal yang B ya, ini manakala titik porosnya itu di A, terus yang titik porosnya di A ya, ini nanti ya F1 dan F2 itu ya nanti akan 0 ya, sehingga nanti kalian mencari yaitu besarnya, yaitu torsi yang dilakukan oleh gaya F2, nanti lengannya adalah AM ya, AM. Dan torsi yang dilakukan gaya F2 lengannya adalah AP, sehingga nanti AP lengan AP dikalikan dengan F3. Nah kemudian untuk manakala titik porosnya itu di A, nah kemudian yang ada pada torsi yang dilakukan gaya F4 yaitu lengannya adalah OA, sehingga yang torsi ini akan gampang, yaitu besaran yaitu OA nya adalah 4 kalikan dengan F4 gitu. Itu soal yang ada pada soal nomor 1 ya. Berikut yaitu soal yang IC ya, kemarin kalian mengerjakan soal yang IC yang nomor 2. Nah ya, saya tarik dulu misal yang ada di IC, soal yang IC nomor 2 saya cari dulu. Nah soalnya adalah ini ya, soalnya adalah ini ya, ambil dulu pakai pennya yang IC. Nah soalnya seperti itu ya. Di situ ada roda ya, di situ ada roda sedikit saya ulang ya, sedikit saya perbesar. Nah sini ada lingkaran ya, dimana sini ada gaya ya, ada gaya dan seterusnya ya. Gaya yang dikerjakan oleh F1, gaya yang dikerjakan oleh F2
2, dan seterusnya. Ya. Jadi dari data yang tersebut Anda diminta untuk menghitung yaitu jumlah torsinya, jumlah torsi dari data yang ada pada soal. Ya, manakala sumbunya itu di O ya, sampai di pinggir-pinggirnya, radiusnya di situ yaitu R, besarnya R adalah 40 cm. Ya. Jadi R-nya ada 40 cm ataupun 0,4 meter. Nah, torsi yang dilakukan oleh gaya F9 ya, F9 yang ke bawah nih ya. Jadi torsi yang dilakukan oleh gaya 9 gitu ya. Mau saya langsung dengan berarti ya nanti lengan ada 0,4 kalikan dengan 9 ya, 0,4 kalikan dengan 9. Ini besarnya daripada torsi ya. Nah, arahnya bagaimana? Yang gaya daripada F9 ya, ataupun gaya yang F9 ini nanti begitu sumbunya itu di O ya, begitu diberikan gaya nanti akan cenderung arahnya yaitu ataupun searah dengan jarum jam. Nah, kalau berarah dengan jarum jam nanti ini adalah negatif ya. Sehingga di situ ya nanti kalau dikalikan yaitu min 30,6, satuannya apa? Yaitu satunya itu Newton meter ya. Kemudian berikutnya torsi yang dilakukan gaya F8 ya. Torsi yang dilakukan oleh gaya F8 ini saya langsung aja. Berarti lengan dikalikan dengan gaya ini tadi 8 Newton. Karena F8 tadi segaris, berarti torsinya ya 0. Torsi yang diakibatkan oleh gaya F8 ya sama dengan 0. Gitu. Kemudian torsi yang dilakukan gaya F5 yang atas ini ya. Ini. Jadi torsi gaya F5 saya sebutkan aja langsung ya. Ya. Nah, ini ya lengan dikalikan dengan gayanya yaitu 5 ya. Sehingga sini gayanya lengannya adalah berapa? Dalam satuan meter tadi yaitu 0,4 ya, kalikan gayanya adalah 5 ya. Sehingga di sini perkalian itu ya nanti akan menghasilkan angka yaitu 2. Nah, arahnya ya, dengan gaya sebesar 5 ya, ini akan cenderung berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga kalau berlawanan dengan jarum jam adalah ya satuannya adalah dalam Newton meter dan arahnya berlawanan dengan jarum jam adalah yang positif. Sehingga nanti positif 2 Newton meter. Nah, ini yang kemudian torsi yang dilakukan oleh gaya 6 Newton ya, 6 Newton ya. Ya nanti lengannya kalikan dengan gaya itu sendiri ya. Lengan yang ada pada F4 ya, ini besarnya berapa? Yaitu R dikalikan dengan sin 30 derajat ya. Gayanya itu tadi yaitu 6 ya. Kemudian arahnya dengan lengan ini ya, yang satunya ini jadi cenderung searah, sehingga sini negatif ya, saya tambah dengan negatif ya. Sehingga Anda tinggal masukkan R-nya adalah 0,4, sin 30 nya adalah setengah,
kalikan dengan 6, sehingga dari perhitungan ini 0,4 kalikan setengah 0,2 0,2 kalikan dengan 6 ya, sehingga di sini ya ketemulah min 1,2 sofanya Newton meter ya. Kemudian kalau tadi untuk menjumlahkan berapa torsinya ya, tadi untuk tadi itu ada angka 2 ya, kemudian ditambah dengan min 3,6, kemudian ditambahkan lagi dengan 0, ditambahkan dengan lagi adalah min 1,2, sehingga total torsinya adalah min 2,8. Ini min 2,8 Newton meter. Ini yang dikehendaki daripada soal yang ada pada IC yang nomor 2 ya. Jadi jawabannya, kuncinya adalah total torsinya adalah min 2,8. Kemudian berikutnya ini tak simpan terlebih dahulu. Berikutnya yaitu soal yang nomor berapa? 3. Anda kemarin sudah mengerjakan soal yang nomor 3 ya. Soal yang nomor 3, IC yang nomor 3 yaitu gambarnya adalah seperti yang tampak di layar lebar ya, ataupun di monitor Anda, di HP ataupun di komputer. Di situ 4 partikel seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ya, dihubungkan. Jadi partikel-partikel dihubungkan satu sama lain ya. Kemudian jaraknya juga sudah diketahui. Kemudian Anda diminta menentukan yaitu momen inersia. Momen inersia manakala porosnya ya ataupun sumbunya itu di A aksen ya. Mereka sumbunya di A aksen. Jadi kalau sumbunya di A aksen ya, untuk benda yang satu titik, satu garis ini ya, itu berarti ya tidak punya lengan, sehingga nanti ya momen inersianya ya sama dengan 0, sehingga kita tinggal menghitung ini, benda yang kedua, benda ketiga, dan benda yang keempatnya. Manakala sumbunya itu saya tulisnya sedikit, saya tulis itu di manakala sumbunya di I coretnya kok di situ. Nah, sekarang sewaktu sumbunya ini A aksen ya, berarti nanti besarnya momen itu adalah massa
dikalikan dengan jarak kuadrat. Ya, massa dikalikan dengan ini adalah M-nya untuk benda yang paling kiri dikalikan dengan 0 karena R-nya 0 ya. Kemudian momer ini saja yang ada pada benda B. Benda B jaraknya itu B kuadrat. Sehingga massanya benda B ada 2M. Kalikan dengan B kuadrat. Ini jaraknya B kuadrat. Ya. Kemudian untuk benda yang ketiga yaitu massanya adalah M. Jaraknya yaitu 2B kuadrat. Kemudian untuk benda yang ketiga yaitu jaraknya yaitu B ya, yaitu masanya adalah 3M, kemudian jaraknya yaitu 3B kuadrat ya, 3B kuadrat ya. Sehingga dari ini bisa diselesaikan yaitu M kalikan 0 ya 0 ya, 2 kalikan MB kuadrat ya, 2 kali ya 1 yaitu 2MB kuadrat ya. Kemudian ini 2B kuadratnya itu 4B kuadratnya berarti 4MB 4MB kuadrat ya. Kemudian dari perkalian ini 3 kuadrat kalikan 9 ya, berarti nanti ada angka 27 MB kuadrat ya. Masing-masing sudah memiliki MB sehingga bisa dihitung, bisa diselesaikan, yaitu ada angka 33 MB kuadrat. Nah ini manakala sumbunya ya itu di A absen. Sekarang kalau sumbunya itu di mana BD ya, BB aksen ya, BB aksen ya. Sehingga kalau sumbunya itu berarti yang massa benda ini segaris berarti 0 ya. Sehingga kita nanti ya tinggal mengisi sama dengan massanya untuk benda kalikan 2B kuadrat ya, ditambah dengan yaitu untuk benda yang di sebelah kirinya ya, yaitu 2MB kuadrat ya, ditambah lagi yaitu 3MB kuadrat. Sehingga kalau diselesaikan ya sama dengan ya ini 4MB kuadrat, ini 2MB kuadrat, kemudian yang berikutnya yaitu 3MB kuadrat. Semuanya sudah mengandung MB kuadrat, sehingga kalau dijumlahkan yaitu berapa? 4, 2, 3, sehingga 9 MB kuadrat. Ini soal yang nomor 3 ya, kemarin ya. Sehingga untuk soal yang nomor 3 ini manakala sumbunya itu di A aksen ya, sehingga totalnya ada 33 MB kuadrat ya. Manakala sumbunya itu di B aksen, total momen inersinya ada 9 MB kuadrat. Nah, ini solusi ataupun kuncinya adalah itu. Anak-anak, demikian penjelasan. Mungkin saya nulisnya kurang begitu baik ini, saya belum familiar itu menggunakan ini. Nah, ini berikutnya nanti kalian mencoba ya, yaitu soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya itu apa ya, ini saya ambil dari buku yang ada di Erlangga, yaitu lanjutan daripada soal IC yang berikutnya. Kalau yang sudah Anda kerjakan adalah soal yang nomor
1, 2, dan 3 ya, soal 1 dan 3. Nah ini saya tampilkan yaitu soal yang IC yang nomor 4 ya, soal yang nomor 4 ya, soal yang nomor 4 seperti ini ya. Sedikit saya perbesar ya. Nah soalnya seperti itu. Di situ jari-jari lingkaran sepanjang 0,3 meter dan seterusnya ya. Anda nanti diminta manakala porosnya itu di jari-jari O, itu Anda diminta untuk menentukan, mencari yaitu momen inersia ya. Ini ada di buku Erlangga ya, nanti akan saya filenya ya. Ini ada soal 4 ya, soal 4 ya, silahkan nanti Anda mencoba terlebih dahulu ya, mencoba terlebih dahulu ya. Nanti kapan-kapan saya tagih ya di halaman itu, di buku Erlangga ini ya, di buku Erlangga ini yaitu di halaman, sebentar saya carikan, yaitu untuk yang soal IC itu halaman 69, itu soal 4 sampai dengan soal nomor 9. Nah ini waktu yang berikutnya kalian mencoba ya menyelesaikan yaitu soal yang nomor 4 sampai nomor 9 ya. Nah, ini soalnya seperti itu ya. Nanti yang berikutnya ya, nanti soal yang 05 adalah seperti ini ya, ada lingkaran dan saya ini sedikit saya perbesar ya. Nah, sorry, saya perbesar ya. Nah soalnya seperti ini ya. Nanti Anda mencoba lagi soal yang berikutnya, yaitu soal yang nomor berapa, 5, 6, 7 ya. Nah, soalnya seperti itu ya, saya perbesar ya. Nanti soalnya kalau Anda belum punya buku Erlangga ya, nanti akan saya, nah ini sebenarnya saya sudah coret-coret ya, saya coret-coret di sana sebenarnya. Tapi Anda nanti mencoba sehingga nanti ketemunya berapa, nanti kapan-kapan saya tagih ya. Kalau saya katakan yang penting saat ini Anda tadi sudah melihat penyelesaian yang ada pada soal 1, 2, 3 dan Anda melanjutkan yang soal berikutnya di buku latihan Anda ya. Nanti filenya akan saya kirim yang sekaligus saja, yaitu 1 halaman. Ini akan saya kirimkan. Demikian anak-anak, Anda selanjutnya latihan sendiri, aktif sendiri ya. Saya tidak akan mengawasi secara langsung ya, mana yang aktif dan mana yang tidak, karena dengan kesadaran sendiri untuk belajar fisika ya itu tidak mudah. Anda harus aktif, yaitu banyak mengerjakan soal-soal yang ada. Kita menggunakan buku sebagai acuan, yaitu dari Erlangga. Saya kira itu dulu. Silakan Anda latihan, yaitu di halaman berapa tadi, 69 buku Erlangga, yaitu soal nomor 4 sampai soal nomor 9. Selamat berlatih, semoga nanti berhasil bisa menyelesaikannya ya. Kalau tidak ataupun kurang paham ya, bisa tanya orang yang ada di sekitarmu, bapak ibu, kakakmu.